kami pernah dengar bahwa makhluk gaib mempunyai jalur lintasannya sendiri. Itu betul. Itu betul. Dan apakah benar kalau misalnya jalan lintas tadi itu di tengah-tengah ada dibangun rumah, apakah rumah ini bakalan angker? Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila musyrik terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Edi Putra Sani di channel Kelana Masa tentunya. Baiklah pemirsa Kelana Masa, malam hari ini kembali kami akan melakukan proses mediumisasi seperti biasanya. Untuk tema malam hari ini pemirsa Kelana Masa, kami akan membahas tentang jalur lintasan yang sering dilalui oleh makhluk gaib. Jalur lintasan ini biasa disebut alur kalau di seputaran kami. Kalau di daerah-daerah lain kami tidak tahu apa namanya, tapi di daerah kami namanya alur. Alur ini adalah jalan lintasan yang sering dan bisa dikatakan jalan resminya makhluk gaib. Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, malam hari ini Gus Iman tidak hadir secara langsung. Gus Iman pantau saja dari belakang, dan kami akan melakukan proses mediumisasi ini dengan saya, Bang Akmal, dan nanti dengan satu mediator, yaitu mediator kami bernama Bang Henry. Bang Henry silakan ke sini Bang Henry. Bang Akmalnya juga. Oke. Bang, malam hari ini Gus Iman sudah menugaskan kepada kita ini untuk melakukan proses mediumisasi, memanggil makhluk gaib yang nantinya bakal kita tanya-tanyai tentang alur tadi Bang, tentang alur atau jalur lintasan makhluk gaib yang sering dilalui atau jalan resminya makhluk gaib. Oke, kira-kira Bang Akmal sudah siap melakukan proses mediumisasi? Insya Allah. Ya Allah, siap ya. Bang Henry sudah siap? Siap. Oke, silakan. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Boleh tahu namanya? Warseso. Waseso. Warseso. Oh, Warseso. Oke. Warseso berasal dari mana? Jauh dari tempat sini? Tidak begitu jauh? Tidak begitu jauh. Di daerah mana lebih tepatnya? Jalur lintas. Jalan lintas sana? Jalur lintasan makhluk gaib Atau jalan lintas kami? Jalan lintas makhluk gaib. Oh, tidak jauh dari sini? Tidak. Ada apa? Iya, kami mau tanya-tanya kepada Warseso. Bahwasannya katanya kami pernah dengar bahwa makhluk gaib mempunyai jalur lintasannya sendiri. Itu betul. Itu betul. Jadi kalau jalur lintasan itu tadi mitosnya, kalau seumpama di pas jalur lintasan itu kita bangun rumah, apakah makhluk gaib itu merasa tidak senang? Menurut saya itu biasa saja. Itu biasa saja. Karena kami makhluk gaib. Kasat mata. Jadi bisa ya menembus begitulah ya. Rumah kita ya nggak bermasalah buat makhluk gaib lah ya. Tidak bermasalah. Tapi ada nggak bahwa kalangan jin atau makhluk gaib ini yang merasa terganggu dengan adanya rumah di tengah-tengah jalan kalian? Itu sangat banyak.
Banyak ya. Khususnya jin-jin yang seperti apa itu? Jin-jin Kafir. Non muslim. ya. Ya, begitu. Dan apakah benar kalau misalnya jalan lintas tadi itu di tengah-tengahnya ada dibangun rumah, apakah rumah ini bakalan angker atau banyak penunggunya? Tergantung jin yang mau menepati rumah itu, melintasi jalur jin. Apabila ada manusia yang melintas dan makhluk gaib terganggu, akan diganggu juga manusia itu. Contohnya kesambet gitu lah ya. Kalau bahasa lainnya ketempelan gitu. Ya. Jadi alur itu memang setiap hari, setiap saat memang dilintasi oleh bangsa-bangsa Anda gitu. Tapi jin saya, jin muslim, tidak mau mengganggu manusia selagi manusia tidak mengganggu saya. Oh, jadi khususnya makhluk gaib yang beragama muslim, Islam. Tidak semua makhluk Iya. yang muslim itu baik. Iya. Jadi kalau misalnya Anda khususnya jin muslim, ketika manusia berjalan di alur kalian, di alur makhluk gaib ini, nggak jadi masalah lah ya. Tidak. Yang jadi masalah kadang-kadang jin yang non muslim ini, atau jin-jin yang memang iseng begitu. Terlalu jahat. Terlalu jahil dia. Kalau sepengetahuan Anda di daerah sini di mana itu jalur lintasan makhluk gaib itu, jalur lintasan Warseso dan kawan-kawan mungkin? Jalan besar lintas. Oh, jalan lintas besar itu. Itu sampai kemana? Jalur. Tergantung tujuan makhluk gaib itu mau kemana. Seperti manusia mempunyai jalan. Oh, berliku juga. Oh, jadi kayak ibaratnya kami ini manusia punya jalan raya begitulah ya. Kalau misalnya jalannya belok ya mereka juga belok begitu kan. Selain di sana? Di daerah sini ada enggak? Selain di sana daerah sini ada nggak? Setiap di mana tempat, di mana jin itu berada, ada jalan. Ada alurnya ya. Makanya banyak jalan lintas yang sering tabrakan. Oh, yang sering tabrakan itu mungkin salah satunya karena alur. Kenapa Anda menangis? Kenapa? Raga. Raga ini nggak tahan? Iya. Tahan. Tapi raganya kenapa? Lanjut. Oh, lanjut. Udah bisa Anda kondisikan, udah. Oke. Kalau misalnya di lintasan tempat Anda lewat, ada rumah dan mempunyai anak kecil, contohnya bayi lah. Apakah bayi ini lebih sensitif ketika Anda lewat atau bagaimana? Dia akan merasakan aura negatif dari makhluk gaib. Oh, itulah yang sering terjadi bahwa misalnya anak kecil nangis saja tiap malam begitu. Karena pada saat itu kalian sedang melintas. Itu tidak mengganggu. Sebetulnya tidak mengganggu itu. Sekedar melintas. Tapi karena terkena aura negatifnya tadi itu jadi berpengaruh pada si anak kecil ini. Ya. Kira-kira anak kecil tadi atau anak bayi tadi bisa melihat bangsa Anda? Manusia yang masih suci
terkadang bisa melihat. Oh, manusia yang khususnya anak kecil yang masih suci, Belum dinodai oleh dosa-dosa. bisa melihat itu ya. Berarti mereka lebih peka ya. Makanya itu terjadi kadang-kadang anak nangis nggak bisa tidur semalaman, gitu ya. Itu karena itu juga ya. Kalau misalnya Tapi jangan risau, makhluk gaib tidak mengganggu kecuali jin kafir. Tapi kalau misalnya saran Anda, misalnya kalau misalnya ada rumah dan punya anak kecil, apakah saran Anda lebih baik membangun tidak di jalur itu? Manusia tidak tahu itu jalur jin apa tidak. Kita tidak bisa menyalahkan manusia. Kalau seumpama sebelum kita membangun, kita tanya dulu sama yang tahu, misalnya salah satu di antara kita atau di antara kalangan masyarakat itu ada yang tahu tentang jalur makhluk gaib. Kalau misalnya mereka tahu, kalau saran Anda lebih bagus di tempat itu atau di tempat yang lain? Terserah manusia itu, walaupun dia tahu dan atau tidak tahu, kami bakal tidak mengganggu. Oh, kalaupun dia tahu itu ada jalur di situ ya nggak masalah juga. Yang jadi kendala kan gini, nah, kalau kita mau membangun walaupun itu jalurnya, kalau memang itu Tanah kita salah satunya. tanah kita satu-satunya bagaimana? Ya udah bangun aja seperti itu. Iya begitu ya. Soalnya nggak bisa ya tanah kita ditukar sama makhluk gaib itu. Tukarin. Kadang manusia pun tidak tahu jalur jin itu di mana. Iya. Itu memang jalur kalian itu memang khusus di situ yang beramai-ramai lewat situ mereka itu. Lebih banyak yang lewat situ lah ya dibanding yang tidak lewat situ ya. Ya, Kalau ibarat kita itu ada yang lewat jalan, ada yang belasak-belasak gitu. terkecuali dipanggil. Terkecuali dipanggil ya. Seperti ini tadi. Ibaratnya kalau manusia itu jalan raya kan lagi banyak yang lalu lalang. Nah, ada juga yang di sini kayak kita ini di sini gitu. Begitu juga ya. Mungkin yang mereka marah itu Bang bisa mengganggu atau jahil sama manusia mungkin karena lagi buru-buru orang itu Bang. Jin itu. Lagi buru-buru terus kayaknya istilahnya kita nyerimpeti gitulah mungkin. Nah, ini kira-kira aja nih ya. Nah, kira-kira banyakan mana yang melintas, manusia apa makhluk jin seperti Anda? Perbandingannya Manusia. manusia. Jin seperti bangsa Anda nggak terlalu banyak seperti manusia. Karena jin Karena jin itu kasat mata, di mana dia berada bisa sampai di mana aja. Jadi bisa terbang juga ya, nggak harus lewat jalan itu ya. Mungkin yang lewat jalan itu mungkin lagi santai-santai begitu, atau lagi pingin jalan aja mungkin ya. Kirain seperti manusia. Ada nggak yang menggunakan kendaraan bangsa Anda? Ada. Oke, sebelum Anda mungkin pulang, Warseso sudah berkeluarga? Sudah punya anak berapa Warseso? 3. Punya istri berapa Warseso? 1. Ya Warseso mungkin ya bisa dikasih tahu juga sama kawan-kawannya kalau seumpama memang manusia ini tidak tahu jalur lintasan makhluk gaib. Jadi harap dimaklumi kalau misalnya kami melewati jalur kalian gitu. Ya apakah ini satu lagi kami tanya. Kadang ada manusia yang kesambet atau
bahasa ini ketempelan, ya. Itu jahil. Itu jahil. Apakah memang mereka tersenggol sama kami, Warseso? Bahwa mereka ada kadang tersenggol gitu bisa juga ya? Ya. Oh, makanya mereka Jin itu tidak merasa senang. Tidak terima. Oh, tidak terima. Maka dibuatlah Oh, yang dia inginkan. oh, berarti walaupun makhluk gaib ini tak kasat mata dan bisa menembus sesuatu, bisa tersenggol juga sama pihak manusia. Soalnya begitu saya dengar kasus dulu kan gitu, teman saya sakit dan katanya penyebabnya jin lah, gara-gara anak si jin ini keinjek kakinya dan dia marah. Itu betul ya. Kalau ketempelan itulah bahasa kita orang Jawa ya kan. Itu jinnya mengikut atau hanya apa? Auranya. Sama orangnya. Aura. Jadi auranya yang menempel di badan manusia tersebut. Oke, Warseso, hal apa lagi yang kira-kira bisa Anda sampaikan pada kami tentang jalur lintasan yang dilalui makhluk gaib ini? Jalur lintasan makhluk gelap itu seperti manusia, di mana arah tujuan dia. Jadi jalur lintasan makhluk gaib ini tahu banyak seperti lintasan manusia ya. Ada kalanya berbelok, ada kalanya lurus, begitu juga ya. Dimanapun Anda berada, di mana dia tuju, itulah jalur lintasan. Terkecuali dipanggil. Oke lah, mungkin demikian saja obrolan kami dengan Warseso mengenai alur atau jalur lintasan jin ini. Kalau bisa ya kasih tahu kawan-kawannya bahwa manusia tidak mengetahui kalau mereka sedang berjalan. Jadi kalau misalnya sedikit-sedikit nyenggol ya bisa dimaklumi lah, harapan kami. Karena memang kami tidak tahu sama sekali. Saya pun tidak tahu sama sekali. Karena makhluk gaib itu berbeda-beda. Ada yang kafir, ada yang tidak kafir. Oke lah Warseso, Terima kasih. atas obrolan malam hari ini. Terima kasih atas informasi yang sudah diberi. Semoga Warseso dan keluarga sehat-sehat selalu. Senang atas kehadiran. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bantu ya. Allah. Oke, baiklah pemirsa Klana Masa, obrolan kami di proses mediumisasi malam hari ini sudah selesai. Tadi begitulah pemirsa Klana Masa, gambaran tentang jalur lintasan makhluk gaib yang biasa dilalui oleh banyak makhluk gaib. Tadi jin muslim yang masuk kebetulan berkata bahwa kami sebagai manusia tidak tahu menau jalur yang biasa mereka lintasi. Jadi kalau misalnya pun terjadi hal-hal yang mungkin kita sudah tahu lah, ada jalur yang bakal kita lewati, itu gosip-gosipnya atau mitosnya atau desas-desusnya adalah jalur yang biasa dilintasi makhluk gaib. Menurut jin tadi ya silahkan lintasi saja, karena mereka sebagian besar sudah memaklumi bahwa kami atau kita sebagai manusia ini tidak semua tahu mereka berada di lintasan tersebut. Jadi kadang hal-hal yang sering terjadi katanya kalau misalnya di jalur lintasan mereka itu ada anak kecil ini lebih sensitif dan kadang sering menangis di tengah malam atau sering tidak bisa tidur. Itulah yang terjadi karena mereka mendapat efek dari aura negatif makhluk gaib tersebut. Tapi tenang saja pemirsa Klana Masa, kalau misalnya pemirsa Klana Masa ingin berada atau membangun sesuatu di yang jalur lintasan makhluk gaib ini tidak masalah. Menurut keterangan
makhluk gaib tadi. Memang lagi-lagi pemirsa Kelana Masa, apapun itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah yang tahu segalanya, yang maha melindungi kita. Jadi kalau sesuatunya yang kita buat, mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, pemirsa Kelana Masa, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Kelana Masa, cukup sekian video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya nanti kami upload video terbaru kami. Akhirnya saya Edi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.